Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Apa kabar fans Helsis Lesis dimanapun kalian berada? Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas atau mengulas sinetron Badai Pasti Berlalu yang semakin membingungkan untuk kita saksikan. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana si Tiara yang menghampiri si Boni dan mengatakan kepada si Boni, "Kamu harus main dulu di depan." Dan Siska pun hanya memandang di mana si Tiara yang curiga kepada Siska. Di situ Bu Marissa pun marah kepada Siska. Dan akhirnya Siska pun mengatakan, "Tante itu sudah tertutup dengan kebencian, makanya tante itu selalu marah dengan aku," ucapnya Siska kepada Bu Marissa. Dan akhirnya Siska pun meninggalkan Bu Marissa dan juga si Tiara. Dan di situ si Tiara pun mengatakan kepada Siska, "Apa maksud kamu?" Siska pun berkata, "Sekecil-kecilnya semut kalau diinjak pasti bakal menggigit," ucapan Siska kepada si Tiara. Di adegan lain di mana si Chris yang bersama si Reta, di mana si Reta yang berpura-pura pingsan. Di situ si Reta pun jatuh cinta pandangan pertama kepada si Chris. Dan akhirnya si Tiara pun akan mendekati si Chris, di mana si Chris yang begitu menawan bagi si Reta. Dan akhirnya si Chris pun memberikan kartu nama kepada si Tiara, "Kalau lo butuh sesuatu atau terjadi apa-apa, hubungin aja ke nomor yang berada di alamat tersebut." Di adegan lain di mana si Diki yang bertanya kepada Pak Diki dan menanyakan kemana Dokter Kori. Di situ si Sidik pun mengatakan, "Kamu suaminya dan kenapa harus tanya sama saya?" Dan si Diki pun mengatakan kalau dia tidak malam pertama. "Itu urusan kamu," ucapnya si Sidik kepada si Diki yang sudah selalu menjengkelkan si Sidik. Di adegan lainnya di mana si Joni yang datang kembali ke rumahnya si Maureen, akan tetapi dihadang oleh dua bodyguardnya si Maureen. Di situ si Joni pun disuruh kembali oleh dua orang itu. Tak lama si Maureen pun datang menghampiri si Joni. Si Joni yang mengajak si Maureen untuk kembali ke kontrakan. Dan si Maureen pun mengatakan kepada si Joni, "Kamu harus buktikan kalau kamu mau berubah." Di saat itu tiba-tiba saja si Dokter Kori pun menghampiri si Joni dan mengatakan kepada si Joni kalau dia itu ada hal yang harus disampaikan. Dan akhirnya si Joni pun mengikuti Dokter Kori untuk berbicara empat mata. Di adegan lainnya di mana Siska yang kembali menemui si Ardan, di mana si Ardan yang meyakinkan kalau Leo itu tidak ada hubungan dengan si Tiara. Dan Siska pun meminta tes DNA ulang.
di mana tes DNA si Johnny dan juga si Bonnie. Di adegan lainnya di mana si Tiara yang akhirnya menderita kembali karena si Chris telah kembali di kehidupannya. Di situ si Tiara pun teringat di masa-masa lalu di mana si Chris yang telah menyia-nyiakannya. Kenapa lu harus muncul kembali? Dan si Tiara pun berpikir kalau si Chris tahu di mana keberadaan si Tiara. Tak lama si Reta pun datang dan bertanya, "Lu kenapa?" Si Tiara pun terus terang dan cerita kepada si Reta. Dan akhirnya si Reta pun mengunjukkan si Tiara, di mana si Tiara yang dimanfaatkan oleh seseorang di masa lalunya. Ternyata lu bisa juga dimanfaatin sama cowok, ucap si Reta. Dan si Reta pun mengatakan kepada si Reta kalau dia akan kembali ke rumahnya Leo. Di adegan lainnya di mana Dr. Corey yang akhirnya cerita kepada si Johnny di mana Dr. Corey telah dijebak oleh si Diki. Itu semua sebenarnya kerjaan Mas Diki. Dan di waktu aku sadar, di samping aku ada Helmi. Dan di situ si Johnny pun berusaha untuk menenangkan Dr. Corey, di mana Dr. Corey yang sakit hati karena ulahnya si Diki. Di situ Dr. Corey pun menangis di hadapan si Johnny. Si Johnny pun mengatakan kalau dokter mau marah silahkan marah saja sama saya. Kalau mau melampiaskan semuanya. Akan tetapi di situ Dr. Corey pun malah bersandar di bahunya si Johnny dan mengatakan kepada si Johnny, "Kamu masih ingat nggak dulu kita pernah dijodohin?" ucapnya Dr. Corey. Dan si Johnny pun mengatakan dia itu masih ingat, tapi sayangnya dulu saya cuekin Dr. Corey. Dan akhirnya Dr. Corey pun kembali senyum di mana dia teringat di masa lalu. Tak lama si Nenes pun melihat kedekatan Dr. Corey dan juga si Johnny. Dan si Nenes pun segera kembali ke rumah untuk memberitahu Bu Moni. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian untuk episode ini? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.